Kalian pernah penasaran gak sih bagaimana pendistribusian vaksin, frozen food, ataupun benda-benda yang memerlukan suhu teratur dapat didistribusikan dengan baik, mau di dalam negeri ataupun di luar negeri? Itu semua berkat cold chain. Kalian penasaran juga terkait dengan green logistik, halal logistik, ataupun blockchain? Itu semua ada di mata kuliah Kapital Selekta. Yuk ikut bareng aku di Prodi Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Cold chain atau rantai dingin. Cold chain adalah sebuah sistem logistik yang dirancang untuk menjaga suhu produk tertentu tetap stabil sejak diproduksi hingga sampai ke tangan konsumen. Sistem ini sangat penting, terutama untuk produk-produk sensitif suhu, seperti makanan segar, daging beku, vaksin, obat-obatan, serta bahan kimia tertentu. Tanpa sistem cold chain yang baik, produk-produk ini bisa rusak, kehilangan kualitas, atau bahkan membahayakan kesehatan. Mengapa cold chain penting? Bayangkan Anda membeli salmon impor dari Norwegia di sebuah supermarket lokal. Bagaimana ikan itu tetap segar setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer? Jawabannya adalah cold chain. Dengan suhu yang terkendali sejak nelayan menangkap ikan, hingga proses pengemasan, pengangkutan, dan distribusi, maka kualitas produk tetap terjaga. Bahkan, selisih suhu hanya beberapa derajat saja bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas akhir produk. Container reefer, jantung cold chain global. Salah satu teknologi utama dalam cold chain adalah container reefer. Container reefer adalah kontainer berpendingin yang mampu menjaga suhu antara minus 30 derajat Celcius hingga plus 30 derajat Celcius, tergantung kebutuhan produk. Biasanya, kontainer ini digunakan untuk pengiriman internasional menggunakan kapal laut. Misalnya, ekspor buah mangga dari Indonesia ke Jepang, atau pengiriman daging beku dari Brasil ke Timur Tengah. Kontainer ini dilengkapi dengan unit pendingin yang terhubung dengan sumber listrik saat berada di pelabuhan, kapal, atau truk khusus. Ada juga sistem monitoring jarak jauh yang memungkinkan operator memantau suhu secara real-time dari mana saja. Mode transportasi dalam cold chain. Cold chain tidak hanya soal kontainer. Transportasi adalah faktor krusial lainnya. Ada 4 moda utama transportasi dalam sistem cold chain. 1. Transportasi laut. Moda laut adalah pilihan utama untuk pengiriman jarak jauh dan dalam jumlah besar, seperti ekspor makanan beku, buah, atau produk susu. Kapal kargo dilengkapi dengan colokan khusus untuk kontainer reefer, dan perjalanan bisa memakan waktu beberapa minggu. Meski lambat, transportasi laut relatif murah dan stabil. 2. Transportasi darat. Truk berpendingin adalah tulang punggung distribusi lokal dan antar kota. Setelah barang tiba di pelabuhan atau bandara, mereka dipindahkan ke truk chiller atau freezer sesuai jenis produknya. Di beberapa negara, seperti Indonesia, distribusi ini bisa menantang karena kondisi jalan, keterbatasan infrastruktur, atau kemacetan. Namun, truk tetap menjadi moda paling fleksibel. 3. Transportasi udara. Untuk produk yang sangat sensitif waktu, seperti vaksin, bunga segar, atau seafood premium, transportasi udara menjadi pilihan utama. Pesawat kargo khusus, atau ruang kargo dalam penerbangan komersial, dapat digunakan. Waktu pengiriman jauh lebih singkat, namun biaya juga jauh lebih tinggi. Selain itu, proses pemuatan dan pemindahan harus ekstra cepat untuk meminimalkan paparan suhu lingkungan. 4. Transportasi kereta. Di beberapa negara, kereta api juga digunakan untuk pengangkutan produk rantai dingin, terutama untuk jalur distribusi panjang di daratan besar seperti Eropa, Rusia, atau Amerika Utara. Gerbong berpendingin atau kontainer reefer dapat disusun di atas rangkaian kereta dan dikontrol suhunya secara otomatis. Transportasi kereta menawarkan kompromi antara biaya dan kecepatan, serta lebih ramah lingkungan dibanding truk. Tantangan dan solusi dalam cold chain. Meski teknologinya sudah canggih, cold chain tetap menghadapi tantangan serius. Pertama, stabilitas suhu. Suhu yang tidak terjaga selama beberapa jam saja bisa merusak produk. Oleh karena itu, sistem alarm dan IoT sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu secara real-time. Kedua, logistik last mile atau kilometer terakhir. Bagian ini justru sering menjadi titik lemah, apalagi di daerah terpencil, di mana infrastruktur listrik atau jalan tidak memadai. Ketiga, jejak karbon dan konsumsi energi. Cold chain menggunakan banyak energi, terutama untuk pendingin. Karena itu, kini mulai dikembangkan teknologi pendinginan yang lebih hemat energi,
seperti kontainer reefer berbasis solar panel atau sistem isolasi pasif. Masa depan cold chain. Dengan meningkatnya permintaan e-commerce makanan segar, serta distribusi vaksin global, kebutuhan terhadap cold chain akan semakin besar. Digitalisasi, kecerdasan buatan, dan blockchain juga mulai digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi rantai pasok dingin. Bayangkan, konsumen bisa melacak asal-usul makanan laut yang dibelinya, lengkap dengan suhu yang dialami selama perjalanan. Inilah masa depan cold chain, lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih hijau. Cold chain bukan sekadar logistik, tapi sebuah sistem yang menjaga kualitas, keamanan, dan kepercayaan. Dengan teknologi seperti kontainer reefer dan mode transportasi yang saling terintegrasi, rantai dingin menjadi tulang punggung dari logistik modern, terutama di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang.